Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke kanal YouTube saya, Aminatus Sururiyah. Di sini saya akan membawakan sebuah berita. Di sini kita akan membicarakan berita aktual dari STKIP Al-Hikmah Surabaya, yakni dengan webinar mengacu kepada pendidikan yang ada di Indonesia, khususnya tentang moral remaja masa kini. Ikuti terus videonya, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Berbasis kurikulum dengan mengajarkan anak-anak dan remaja tentang aspek kognitif, emosional, fisik, dan juga sosial gitu. Nah, jadi memang karena dia bentuknya adalah kurikulum, dia sebenarnya tujuan utamanya adalah untuk diberikan kepada anak dan remaja di sekolah. Meskipun kalau kita lihat pada kurikulumnya langsung, di sini ada gambarnya, kurikulumnya seperti itu, covernya begitu. Sebenarnya bisa juga digunakan untuk mereka yang ada di luar sekolah. Karena apa? Karena menurut WHO gitu ya, ada banyak anak-anak yang dia tidak mendapatkan kesempatan untuk sekolah gitu. Jadi ini bisa diaplikasikan juga untuk organisasi-organisasi masyarakat yang ingin menerapkan pendidikan seksualitas di luar sekolah. Nah, tujuannya untuk apa sih sebenarnya CSE ini? Jadi ada 4 tujuannya. Yang pertama, untuk mewujudkan kesehatan, kesejahteraan, dan martabat anak dan remaja, gitu ya. Kemudian yang kedua, untuk mengembangkan rasa hormat sosial dan hubungan seksual. Yang ketiga, untuk mempertimbangkan bagaimana sebenarnya pilihan mereka, pilihan anak dan remaja tersebut yang akan mempengaruhi kesejahteraan mereka sendiri. Dan yang terakhir, memahami dan memastikan perlindungan hak-hak mereka. Nah, CSE ini dia berdiri atas 2 prinsip dasar. Yang pertama adalah human right atau hak asasi manusia, dan yang kedua adalah gender equality. Nah, nanti kita akan lebih fokus kepada human right ya, sebagai ini adalah tema saya gitu ya, bahwa nanti kita akan mengulas sebenarnya hak asasi manusia di ranah seksualitas itu, atau yang kita sebut sebagai sexual right, itu seperti apa. Jadi sebenarnya hak seksual atau sexual right ya, yang menjadi prinsip dasar dari CSE ini, dia ternyata berkaitan erat dengan hak-hak manusia yang lainnya. Nah, di sini disebutkan berasal dari hak kebebasan, berasal dari hak kesetaraan, hak privasi, hak otonomi, integritas, dan martabat manusia. Jadi, seseorang itu dia tidak dikatakan terpenuhi hak seksualnya ketika dia tidak terpenuhi hak kebebasannya, hak kebebasan seksual, hak kesetaraannya, sehingga hak privasinya. Jadi, kalau misalnya ada anak yang dia punya satu keputusan tertentu terhadap seksualitasnya, sebenarnya dia punya hak untuk menjaga informasi tersebut, bahkan dari orang tuanya. Begitu, itu disebut dengan hak privasi di ranah seksualitas. Nah, kemudian coba kita lihat ada salah satu elemen, yaitu hak kebebasan tadi di dalam deklarasi ini, bahwa semua orang itu punya hak untuk bebas dalam berpikir, berpendapat, dan berekspresi mengenai ide-ide tentang seksualitas, orientasi seksual, identitas gender, dan hak seksual. Dan ini tanpa gangguan atau pembatasan. Jadi hak itu harus dipenuhi tanpa ada pembatasan, bahkan dari moralitas yang ada di publik begitu. Nah, kemudian ini adalah 10 hak seksual yang dikelompokkan oleh IPPF gitu ya. Ada hak untuk mendapat layanan kesehatan reproduksi, yang mana kesehatan reproduksi nanti juga muaranya kepada akses untuk mendapatkan kontrasepsi gitu ya. Kemudian hak untuk mencari, menerima, dan memberikan informasi yang berkaitan dengan seksualitas, termasuk hak untuk mengakses CSE atau pendidikan seksualitas komprehensif. Jadi kalau di Indonesia, jadi memang sebenarnya CSE ini kan belum ada gitu ya. Jadi ini sebagai upaya untuk kita menangkal gitu kalau sampai itu terjadi dan menjadi wacana untuk diterapkan di Indonesia gitu ya. Kalau misalkan orang itu tidak mendapatkan pendidikan seksualitas komprehensif, maka dia dianggap tidak terpenuhi hak seksualnya. Nah, begitu. Kemudian hak yang lainnya, memutuskan aktif secara seksual atau tidak, kemudian bisa melakukan hubungan seksual yang konsensual atau berbasis persetujuan. Nah, tadi ini juga sudah disinggung oleh Bapak Muhammad Zuhri di awal begitu ya. Makanya ada kaitannya dengan Permendikbud nomor 30 gitu ya. Kemudian juga memutuskan memiliki anak atau tidak. Ini berkaitan dengan isu free child yang beberapa waktu lalu sempat panas begitu ya.
kemudian juga hak untuk bisa melakukan pernikahan atas persetujuan. Nah, kemudian ini penegasan ulang dari IPPF bahwa sebenarnya remaja itu adalah makhluk seksual. Luar biasa ya, mereka mengatakan bahwa remaja itu adalah makhluk seksual. Mereka itu memiliki kebutuhan seksual, keinginan, fantasi, dan mimpi. Dan itu penting untuk mereka bisa mengeksplorasi, penting untuk bisa mengalami gitu dan mengekspresikan itu secara sehat dan positif. Itu bahwa asas persetujuan itu didasarkan atas keputusan dirinya sendiri, bukan oleh sesuatu yang lebih punya otoritas untuk mengatur dirinya. Jadi memang membuat seseorang itu mendapatkan kebebasan yang tanpa batas. Kemudian yang kedua, dengan CSE ini anak itu diseksualisasi sejak dini ya. Karena memang CSE ini kan tujuannya untuk anak usia 5 sampai 18 tahun ke atas gitu ya. Jadi sejak usia 5 tahun anak sudah diinformasikan tentang bagaimana bagaimana mereka mengenal ragam keluarga. Ragam keluarga ini mungkin kita menganggap oh ya, ragam keluarga memang ada yang dia terdiri dari bapak dan ibu, ada yang orang tuanya hanya bapak dalam faktor-faktor yang lain, misalkan ibunya sudah wafat dan lain sebagainya. Tapi mereka juga dituntut untuk melegitimasi adanya keluarga lain yang terdiri dari bapak dan bapak, ibu dan ibu. Nah, ini yang kemudian menjadi problem. Kemudian yang ketiga, melemahkan otoritas orang tua. Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa hak seksual itu termasuk hak privasi. Jadi apapun yang menjadi keputusan anak dalam seksualitasnya itu menjadi privasi dia. Orang tua tidak perlu mengetahui gitu. Jadi dihegemoni oleh keputusan dari sekolah dan gurunya. Nah, kemudian ada organisasi-organisasi internasional di Amerika yang juga menentang. Jadi salah satunya adalah Family Watch International gitu. Dengan konsep ini, sejatinya anak itu pertama diajarkan untuk mengenali dan melegitimasi orientasi seksual. Kemudian CSE ini melanggar nilai-nilai agama dan budaya, mempromosikan kontrasepsi, aborsi, dan pornografi. Kemudian dipromosikan untuk bisa merasakan kenikmatan seksual atau hak untuk bersetubuh gitu. Kemudian mempromosikan pendidikan seksualitas orang dewasa dan mempromosikan adopsi untuk pasangan homoseksual gitu ya. Jadi ternyata orang-orang di Amerika sendiri atau di Barat gitu ya, itu juga banyak yang menentang ini. Nah, di sini kita coba lihat langsung gitu ya, mana sih yang mengatakan begitu gitu. Ini adalah isi kurikulumnya sedikit. Jadi mereka mengajarkan anak untuk bertoleransi. Mereka mengajarkan anak untuk bersikap inklusif gitu kepada orang lain, tapi juga termasuk kepada mereka-mereka yang memiliki orientasi seksual yang menyimpang. Nah, ini kemudian perbudakan antar manusia atau kita menjadi budak dari hawa nafsu gitu ya. Kemudian kita menjadi budak dari kebenaran yang dijustifikasi oleh wahyu. Jadi dalam aktivitas seksual itu, kita tidak bisa sebagai seorang muslim tidak melibatkan wahyu gitu. Nah, kemudian kalau katanya Naqib al-Atas, kebebasan itu juga terkandung dalam konsep ikhtiar yang mengandung makna khair atau kebaikan gitu. Jadi ketika seseorang diberikan kebebasan, sejatinya mereka itu berada dalam dua pilihan, antara baik dan buruk saja. Nah, ketika dia bisa memilih yang baik, nah itu adalah kebebasan yang utuh untuk dia. Tapi ketika dia memilih yang buruk, itu adalah bentuk tindakan yang sejatinya bisa dikatakan bahwa bodoh gitu ya. Kalau misalkan gini, ada orang diberikan pilihan antara surga dan neraka, ini terlepas dari perilaku kehidupannya dia. Pasti secara naluriah orang itu akan memilih sesuatu yang menyenangkan untuk dia, yang menguntungkan untuk dia. Nah, ini juga berlaku dalam konsep kebebasan dalam memilih, termasuk dalam memutuskan hal seksualnya. Gitu. Kemudian pendapat yang lain adalah dari Khadijah An-Nabarawi bahwa hak manusia itu harus dipenuhi selaras dengan fitrah, gitu ya. Nah, kalau tadi kan kita tahu bahwa CSE ini membuat anak itu dia bisa melegitimasi kalau dia mulai ada hasrat seksual kepada sesama jenisnya. Nah, itu kemudian akan menjadi mereka jadi keluar atau menyimpang dari fitrahnya, gitu. Nah, kemudian apa yang sholat di usia 7 tahun sebagai pengenalan pendidikan iman, yang dia itu menjadi dasar untuk pendidikan seksualitas. Jadi sebelum seorang anak itu diajarkan tentang anatomi tubuh, tentang fisiologis gitu ya, mereka harus dikenalkan dulu kepada Tuhannya, bahwa ini tubuh adalah pemberinya daripada
dari Allah gitu ya, harus dijaga, harus sesuai dengan orientasi yang benar, harus sesuai dengan fitrahnya. Jadi sebelum seseorang itu dikenalkan dengan pendidikan seksualitas yang mengarah kepada kesehatan biologisnya gitu ya, secara nyata dia harus dikenalkan dulu kepada Tuhannya. Nah, kalau kata Yusuf Madani, pendidikan seksualitas dalam Islam itu dimulai sejak memilih pasangan gitu ya. Ini erat kaitannya untuk bisa memenuhi hak anak. Hak anak itu apa aja? Ya termasuk hak pendidikan, kemudian hak untuk bisa dilahirkan dalam hubungan yang sah gitu ya. Karena itu akan berkaitan dengan nasabnya dia. Kemudian hak untuk diberi nama yang tepat sesuai jenis kelamin dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau katanya Nasi Ulwan, anak itu diajarkan pendidikan seksualitas sejak mengenal hal-hal yang berkaitan dengan seks dan pernikahan. Nah, ini adalah pembagian umur menurut Abdullah Nasi Ulwan. Orientasi seksual melalui lembaga formal yang sangat strategis, yaitu pendidikan. Nah, sebagai solusi, Islam menawarkan tarbiyatul jinsiyah yang mengembalikan anak dan manusia pada fitrah orientasi seksualnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Apabila ada Nah, itu saja kesimpulan menurut saya dari webinar ini. Kita harus mendidik, khususnya mendidik anak-anak yang usia remaja menjadi lebih baik agar tidak salah pergaulan. Mohon maaf apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.